Wa qala sallallahu alaihi wasallam kullul muslim 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala telah menaskan dalam hal tentang tercelanya ghibah. Dalam Al-Quran Allah serupakan sahibaha, penggibah itu, dengan memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai atau mayit. Maka Allah berfirman, janganlah sebagian di antara kalian menyampaikan keburukan atau menggibah terhadap sebagian yang lainnya. Apakah salah seorang di antara kalian menginginkan memakan daging saudaranya dalam keadaan mati, mayit, bangkai? Maka kalian tentu tidak menginginkan itu, kalian membencinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap muslim atas muslim yang lainnya haram, harus dihormati darahnya, hartanya, harga dirinya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, iyyakum wal ghibata, jauhi oleh kalian ghibah, fa innal ghibata asyaddu minaz zina, karena sesungguhnya ghibah itu lebih besar, lebih dahsyat daripada zina dosanya. Fa innar rajula, karena sesungguhnya seseorang terkadang dia berzina, fayatubullah alaih, maka Allah menerima taubatnya. Wa inna sahibal ghibah la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuha, karena si penggibah itu tidak diampuni dosanya. Kalau pezina itu bisa diampuni dengan cepat jika dia betul-betul bertobat, namun si penggibah ini tidak bisa diampuni begitu saja sampai orang yang digibahinya itu memaafkannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan gibah ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, al-ghibah zikruka akhaka bima yakrah, ay sawa'an zakartahu bin nuqsani badanihi aw nasabihi aw fi'lihi aw qawlihi aw dinihi aw dunyahu. Engkau menyebutkan tentang saudaramu terhadap apa yang dia tidak sukai, baik engkau menyebutkan itu kekurangan dirinya, badannya, keturunannya, perbuatannya, perkataannya, agamanya, dunianya, bahkan sampai fi sawabihi, pakaiannya pun kau ceritakan, waridaihi, selendangnya, surbannya, wadabatihi, kendaraannya. Hatta zakar ba'dul mutaqaddimin, sampai sebagian ulama juga mengatakan, lau qulta, jika engkau berkata, inna fulanan, sesungguhnya si fulan itu, thawbuhu tawilun, pakaiannya panjang, isbal, au qasirun, atau pendek, yakunu zalika ghibah, maka itu juga termasuk ghibah. Fakaifa zikruka ma yakrahu min nafsih, maka bagaimana pula kau menyebutkan sesuatu yang dibenci olehnya. Yang baik saja termasuk ghibah, apalagi yang dibenci. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pernah suatu ketika, ini dalam hadis ya, diriwayatkan
Ruwiya anna imra'atan qasiratan, ada seorang perempuan datang masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kebutuhan, ada hajat. Falamma kharajat, perempuan ini pendek sekali, pendek, qasirah. Kemudian setelah keluar, faqalat Aisyah radhiyallahu anha, sayyidatuna Aisyah berkata, ma aqsaraha, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iktabtiha ya Aisyah. Sayyidah Aisyah melihat perempuan tersebut setelah keluar, maka beliau mengatakan alangkah pendeknya perempuan itu. Itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Aisyah, engkau telah menggibah. Kita bilang pendek kan fakta gitu ya, pendek. Kalau yang panjang, tinggi itu kan fakta. Tapi bukan di depannya, di luar, di belakangnya. Karena gibah itu kan artinya gaib, sesuatu yang di belakang gitu kan, yang tak di depan dia. Kalau depan dia kan lain lagi cerita ya, ini di belakangnya. Maka Rasulullah mengatakan, iktabtiha, engkau telah menggibahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian an-namimah. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung kepada an-namimah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi zammin namimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela, mencaci, menghina an-namimah, tukang adu domba. Kalau adu domba ini kan naqlul kalam min ba'din nas ila ba'dim li ajlil isaah atau al-ifsad gitu ya. Kalau adu domba itu kan menyampaikan perkataan kepada orang lain, tujuannya untuk merusak hubungan. Jadi itu disebut dengan adu domba. Kalau bahasa apanya, namimah ya, namimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela namimah, pelaku namimah. Rasulullah mengatakan, syarrun nas yaumal qiyamah zu wajhaini an-nammam allazi ya'ti haula'i biwajhin wa haula' biwajhin. Seburuk-buruk manusia pada hari kiamat adalah yang memiliki dua wajah, yaitu an-nammam, pengadu domba, yang datang dengan mereka seperti wajah ini dan datang dengan lagi wajah yang lain. Maka man kana, siapa yang memiliki dua wajah ini di dunia, kana lahu yaumal qiyamah lisanani minnar, maka dia pada hari kiamat kelak memiliki dua lidah dari api neraka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, lan yadkhulul jannata nammamun, tak akan pernah masuk surga si tukang adu domba. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkatnya adalah kedua perbuatan gibah dan namimah ini terkait dengan lisan, terkait dengan lidah kita. Makanya gibah dan namimah itu adalah perbuatan, kalau dibandingkan dengan sihir gitu ya, dia termasuk sihir. Tapi sihir itu kan kufur. Kalau pelaku gibah dan namimah itu tidak sampai menjadi orang kufur, tidak keluar dari Islam. Jadi ada perkataan dari seorang ulama mengatakan bahwasanya kalau gibah itu dalam 1 jam bisa merusak orang, dalam sedetik pun bisa merusak orang. Kalau sihir itu mungkin butuh sehari dulu atau 2 hari baru efektif gitu. Tapi kalau gibah itu tidak, 1 detik tidak bisa itu. Makanya dahsyat gibah itu daripada sihir sebenarnya. Makanya sebagian ulama mengatakan gibah dan namimah itu juga sihir. Cuma secara
hukumnya, cara hukumnya kalau sihir itu orang bisa menjadi kafir, tapi kalau gibah tidak. Namun efektivitasnya itu lebih dahsyat daripada sihir. Jadi ketika kata Imam Ghazali, fa'in kila, jika ditanya atau ada yang bertanya sama kita, mal hikmatu fi anna Allah ta'ala khalaqa kulla makhlukin zalisanin natik wa ghaira natikin. Apabila ditanya apa hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan setiap makhluk itu, ada yang bertutur, ada yang tidak bisa bertutur. Anjing itu bisa bertutur, menggonggong, ayam bisa berkokok, ya. Semua binatang kayaknya punya bisa bertutur. Tapi ada yang tidak bisa bertutur, kasama, seperti ikan. Ikan itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dia nggak bisa ngomong, nggak bisa bersuara karena nggak ada lidahnya. Betul nggak? Ada nggak ikan itu lidahnya? Coba ditengok, ada nggak? Kalau ada, berarti itu ikan aneh. Ikan itu nggak ada lidahnya. Itu ada sebabnya, ya. Fakila, jawabannya adalah dikatakan li'anna Allah Ta'ala lamma khalaqa Adam, ketika Allah menciptakan Nabi Adam dan menyuruh malaikat untuk sujud kepadanya, maka sujud. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Maka iblis Allah laknat, kemudian Allah keluarkan dari surga. Allah ubah bentuknya menjadi tidak terhormat lagi, tidak gagah lagi. Maka dia diturunkan ke bumi. Baja ilal bahar, kemudian ia datang ke laut. Fa'awwalu ma ra'ahu as-samak, maka yang pertama kali dilihat oleh iblis itu adalah ikan. Jadi ketika diturunkan dari langit itu, yang pertama kali iblis itu berjumpa dengan apa? Ikan. Kemudian iblis memberitahukan kepada ikan tentang penciptaan Adam dan disuruh sujud dan macam-macam lah, ya. Maka iblis tidak mau dan berkata kepada ikan, hati-hati kamu dengan Adam itu. Innahu yastadu wa ya'khuzu dawabal bahr wal bar. Ingat, hati-hati dengan Adam. Adam itu suka berburu, suka memakan ikan, makan binatang yang ada di lautan, di daratan. Habis nanti kalian dibuatnya. Nah, itulah cara fitnah, adu domba, gibah siapa? Si iblis kepada si ikan. Fabalagha sama, ikan langsung mentelan mentah-mentah itu. Tak diverifikasi dulu, tak tabayun dulu, ya. Harusnya kan tabayun dulu gitu kan. Harusnya check and cross check, benar enggak si iblis ini? Enggak. Si ikan telan mentah-mentah saja, Pak. Langsung ikan itu menyampaikan kepada sekumpulan ikan yang ada di laut juga. Nah, itu. Dan ikan yang ada di laut itu pun menerima juga. Makanya semuanya mengatakan hati-hati kalian dengan Adam. Ada nanti Adam akan turun ke muka bumi ini dan dia akan memakan kita semua. Itu. Dan Adam itu dahsyat itu. Begitu ceritakan aja oleh Adam. Maka sejak itulah fa azhaballah lisanahu. Maka Allah cabut lidahnya itu. Ikan itu. Ini ibu-ibu, ikan itu memang ada manfaatnya, ada sisi negatifnya juga ikan itu, ya. Ya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya, ya kan? Nah, itu kan. Dan sekurus-kurusnya ikan tetap ada dagingnya, begitu kan? Tapi tetap ada negatifnya. Apa negatifnya? Ternyata si ikan ini termasuk tukang gibah juga. Namimah juga. Hati-hati makan ikan, ya. Hati-hati makan ikan itu maksudnya hati-hati kena tulangnya gitu. Dan ternyata begitulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nanti orang yang penggibah itu Allah cabut lisannya itu, Allah habiskan.
Tak ada lagi lisannya itu, lidahnya tak bisa ngomong dia lagi, seperti ikan tak bisa ngomong, berbunyi pun tak bisa. Itu akibat dari menggibah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Namun gibah ini kan juga termasuk pengontrol sebenarnya, pengontrol sosial. Ya, ada manfaat gibah itu, ada juga manfaatnya. Siapa bilang tak ada manfaat gibah? Kalau kita adem-adem saja, diam-diam saja, ada kejahatan nggak kita bilang itu buruk, ya itu berarti kita aneh juga, ya kan? Nah, jadi gibah itu juga termasuk pengontrol sosial. Cuma tentu dalam koridor, dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, seperti kita di pengadilan, ya kita tentu menceritakan kezaliman orang gitu kan, atau memberitahukan ke pak polisi, ya. Atau kita termasuk butuh untuk menyampaikan permasalahan, ya, ke orang yang ahli dalam berfatwa, ya. Termasuk kita juga boleh menyampaikan ada orang yang betul-betul dia itu bermaksiatnya terang-terang gitu kan, bukan yang digelap-gelap, tapi sudah jelas-jelas dia bermaksiat. Maka kita sampaikan ke orang, hati-hati dengan si Fulan bin Fulan. Nah, tapi dia jelas-jelas bermaksiat. Jadi gibah itu juga bisa sebagai pengontrol sosial. Tapi dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kita menghadapi gibah ini atau namimah, Bapak Ibu, sebenarnya siapa yang merasa tidak nyaman kalau digibahi gitu ya, kalau dinamimahkan, diadu domba, ya nak? Namun ketika kita berhadapan dengan orang-orang seperti ini, apakah kita juga harus sama seperti mereka? Kita ini meyakini bahwa orang yang menggibah kita atau mengadu domba kita itu kan juga adalah makhluk Allah yang gak jelas juga, gitu kan? Sama-sama tak jelas juga dengan kita. Maka tentu sikap kita adalah kalau bisa kita tidak butuh dengan gibahnya, kita tidak butuh dengan namimahnya, kita butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memang harus menghadapi orang-orang ini dengan santai sebenarnya. Dengan apa? Dengan santuy. Kalaupun nanti ada secara proses hukum sesuai dengan kebijakan-kebijakan, ya silakan. Tapi sebelumnya kita jangan sampai terdikte oleh perbuatan-perbuatan mereka yang sehingga kita juga mau ya bergibah juga lah, atau ikut bersama-sama juga dengan mereka, jangan itu. Karena kita butuh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana keadaan para ulama ketika terkait dengan gibah atau namimah ini? Hukiya anna Abil Lais al-Bukhari, diceritakan bahwa seorang ulama bernama Abu Lais al-Bukhari, annahu kharaja hajan faja'ala fi jaybihi dirhamaini wa halafa. Ketika beliau pergi haji dan beliau itu menaruh di sakunya itu di 2 dirham, itu duit terakhirnya lah, bekal terakhirnya, dan bersumpah jika dia menggibah seseorang di jalan di kota Mekah, baik itu pergi atau mau pulang, maka dia mensedekahkan bekal yang terakhirnya ini kepada orang itu atau kepada siapa saja. Dan ketika sampai di pulang ke rumahnya, 2 dirham itu masih utuh, berarti dia tidak menggibah gitu ya. Maka ditanyakan, kenapa anda melakukan itu? Maka beliau menjawab, la an azniya mi'ata marrah ahabbu ilayya an agtaba marratan wahidah. Melakukan perzinahan itu 100 kali itu lebih aku senangi daripada menggibah 1 kali. Jadi karena dosa zina itu bisa bertobat dengan tobat yang gitu ya,
sempurna, nasuhah. Tapi kalau urusan gibah ini kan urusannya dengan manusia, dan itu artinya harus minta maaf terlebih dahulu kepadanya. Ini memang berat. Kemudian Abu Hafs Al-Kabir, termasuk ulama dari kalangan Imam Al-Hanafiyah, ya, Abu Hanifah. Itu beliau mengatakan, "Lau lam asum Ramadan ahabbu ilayya min an aktaba lisanan au insanan." Ya. Jika aku tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, maka itu lebih aku cintai daripada menggibah seseorang. Maka beliau juga melanjutkan mengutip, ya, "Maniktaba faqihan ja'a yaumal qiyamah maktuban ala wajhihi hadza ayyisun min rahmatillah." Siapa yang menggibah seorang faqih, ahli fikih, maka pada hari kiamat nanti, di hari kiamat akan tertulis di wajahnya itu ayyisun min rahmatillah. Orang ini suka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi peran gibah dan memimah ini memang perusak sendi-sendi kita dalam berhidup bermasyarakat. Maka kita, ya, berhati-hati, baik itu menggibah aib orang, apalagi kejelekan-kejelekan orang, dan termasuklah walaupun itu sifatnya, ya, tidak aib, tapi, ya, kita nggak ada urusan sebenarnya gitu, ya. Untuk apa kita lakukan? Kecuali memang penting, urgen, konteksnya amar ma'ruf nahi mungkar, ya silakan. Tapi kalau tidak itu, maka jangan sampai terjadi itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 10 sampai ayat 13 itu tentang seorang yang senantiasa memfitnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggibah Rasulullah, mengadu domba Rasulullah. Itu bernama Walid bin Mughirah, orang tua dari sahabat Nabi Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tuti' kulla halafin mahin." Jangan kamu mentaati setiap orang yang suka bersumpah dan keji, hina. Hammazin masya'in bin namim, yang suka mengumpat. Mengumpat itu artinya di depan kita, kalau lumazah itu di belakang kita, humazatil lumazah gitu, ya. Nah, itu artinya kalau mengumpat, marah, benci. Kalau lumazah itu menggibah, di belakang kita. Masya'in bin namim, kemana-mana perginya ngadu domba saja, ngadu domba, bawa fitnah saja. Manna'in lil khair, yang suka menghalang-halangi orang dalam kebaikan. Mu'tadin asim, yang melampaui batas kejahatannya lagi berdosa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gibah ini muncul karena rasa tidak suka kita, rasa dengki kita, rasa kita tak layak orang ini, kita layak, itu muncul gibah seperti itu, muncul namimah seperti itu. Yang hebat itu kita saja. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadis riwayatkan al-Imam Dailami, al-mu'min baina khamsi syada'id. Orang beriman itu berada di antara 5 kesulitan. Nah, yang kesulitan yang pertama itu al-mu'min yahsuduhu, orang beriman yang dengki kepadanya. Nah, itu. Jadi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu ada saja di dunia ini. Pertama, orang yang dengki sama kita, yang dengki ini akan menggibah-gibah kita, mengadu-adu domba kita, menjelek-jelekkan kita. Yang kedua, munafikin yubghiduh, orang munafik yang membenci kita. Kemudian kafirin yuqatiluh, orang kafir yang menyerang kita.
Kemudian an-nafsin tunazi'uhu, nafsu yang mendorong kita. Kemudian yang kelima, wasyaitanin yudilluhu, setan yang menjerumuskan kita. Nah, ternyata yang pertama kesulitan kita yang kita hadapi itu adalah dari orang yang seakidah dengan kita, yang seiman dengan kita, yang seagama dengan kita, yaitu orang beriman yang benci dengan kita, yang dengki dengan kita. Nah, itu kesulitan itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada di sekitar kita, dia dekat kita. Maka itu memang perusak ya, orang yang benci, orang yang akan berakibat mengibadah kita, itu adalah orang-orang yang dengki sama kita. Wallahu a'lam bissawab. Pada intinya Allah Subhanahu wa taala tadi sudah mengatakan, kadang sudah kita sampaikan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 12, wala yaktab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Janganlah kalian menggibah sebagian di antara kalian menjelekkan keburukan. Apakah salah seorang di antara kalian menginginkan memakan daging saudaranya dalam keadaan mayit? Pasti dia tidak menginginkan. Maka nanti kelak di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala bagi pelaku gibah atau namimah yang tidak sempat bertobat dan minta maaf kepada yang digibahnya, maka pada hari kiamat diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, makan daging saudaramu sekarang juga. Itu. Kalau di dunia kan kita nggak mampu ya, makan daging saudara dalam keadaan bangkai gitu kan. Apalagi dalam keadaan hidup. Nanti di hari kiamat dia bilang makan dagingnya sekarang. Itu proses pengadilan nanti kelak di hari kiamat. Dan kata Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, raihil ghibah, baunya gibah itu pada masa Rasulullah itu nggak ada, sedikit sekali, bahkan tidak muncul bau itu. Tapi baunya di zaman sekarang ini sudah kemana-mana, dan itu sudah biasa. Orang yang hidup di dalam suasana gibah itu sudah biasa. Sama seperti kata beliau, orang yang tukang samak, begitu banyak kulit-kulit yang disamak di rumahnya itu, dia sudah biasa dengan bau-bau kulit itu, dan dia enak saja makan, minum, nggak ada masalah, karena sudah terbiasa dengan itu. Nah, begitulah zaman sekarang ini. Kita hidup di tengah-tengah, di komponen, di suasana yang bau gibah sudah banyak, tapi kita masih tenang-tenang saja. Kita kenapa? Itu karena kita sudah terbiasa Bapak Ibu ya. Sama seperti tukang samak yang daging atau kulit ya, kulit hewan yang ada di rumah itu begitu banyak, sudah macam-macam bau gitu ya. Tapi dia sudah terbiasa dengan itu. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan gibah dan namimah, baik kita yang digibahi, yang dinamimahkan, atau kita pun yang berpotensi untuk menjadi pelaku gibah dan namimah. Nauzubillah summa nauzubillah. Demikian penjelasan bab tentang gibah. Intisarinya, gibah itu boleh atau tidak? Namimah itu boleh atau tidak? Tidak boleh. Efektivitasnya itu lebih dahsyat daripada apa? Sihir. Dari apa pada? Sihir. Kalau sihir nunggu dulu berbulan-bulan kah? Kalau gibah enggak, 1 detik sudah langsung berubah. Berubah silaturahim kita jadinya kan? Berubah suasana hati kita ini. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ada pertanyaan? Tak ada? Jangan suruh, baca kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ustadz mau tanya, kalau misalnya ini kan ya namanya ibu-ibu ini, kalau walaupun ngaji tapi masih juga ada gibah-gibahnya juga. Astagfirullah.
Bagaimana itu ya? Iya, bagaimana itu Ustaz? Kalau kita kan maksudnya habis ngaji, mungkin kan di luar itu gibah. Terus pada saat ngaji kan kita salam-salaman. Maaf. Iya. Apakah cukup dengan kita bersalam-salaman tanpa menyebutkan saya pernah gibahin kamu atau apa, menyebutkan itu sudah menggugurkan dosa-dosa kita sesama kawan? Iya, betul. Memang kondisi, jazakallah khairan, memang kondisi kita di akhir zaman beda memang dengan kondisi salafus soleh ya Ibu ya. Kalau taat ya sudah taat saja, lagi nggak ada lagi gibah-gibah gitu ya. Tapi kondisi di akhir zaman begitu, soleh ya juga, maksiat ya juga, ya, itu biasalah, itu normal lah kita kondisi di akhir zaman. Kalau zaman dulu salafus soleh ya kalau sudah sholat ya nggak maksiat lagi kan begitu kan. Kalau sudah ngaji ya nggak maksiat lagi. Namun apakah itu membuat kita menjadi orang yang frustasi, putus asa? Tidak. Karena bagaimanapun kita ini sudah berupaya, ibu-ibu ya, sudah berupaya. Setiap kita habis pengajian, kita sudah mendapatkan asupan yang rohani. Kemudian kita salam-salaman, kemudian kita kita meniatkan salam-salaman itu kita sudah saling memaafkan begitu kan, intinya saling memaafkan. Man min muslimaini yatasafahan kan gitu, tidaklah dua orang muslim baik laki-laki maupun perempuan, sama-sama perempuan dengan ibu-ibu sama ibu-ibu, laki-laki dengan sama laki-lakinya bersalaman, maka sebelum berpisah maka Allah akan menggugurkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Itu tekstual hadisnya begitu. Ini sudah gugur dosa-dosa kita. Nah, apalagi tentunya kita lebih pede lagi, ingin yakin lagi gitu kan. Kita bilang sama dia, ya mohon maaf saya pernah gibahin kamu dulu gitu. Kalau kamu ingin kasih saya sanksi, kasihlah, apa mau kamu gitu. Gitu, nggak apa-apa begitu. Itu lebih pede lagi kita ya, nah. Itu lebih mantap lagi. Tapi kalau kita sudah merasa yakin dengan salaman itu, kemudian kita berbuat baik kepadanya tanpa harus kita sebutkan kita pernah menggibahinya, ya sudah, insya Allah ampuni dosa kita. Gitu Bu ya. Karena niat kita ingin berubah, ya, niat kita berubah. Ya cukup dengan salam-salaman itu sudah memadai, tapi lebih memadai, lebih pede lagi kita ya japri dia ngomong secara pribadi dan bilang saya pernah gibahin antuna, saya pernah gibahin anti, mohon maaf ya, gitu. Jadi begitu Bu ya, kalau bisa begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya Bu, bisa dimengerti ya. Alhamdulillah. Bapak-bapak ada? Ucok pas. Pas nih pada pasti ada sandiwara nih pas. Mantap insyaallah. Demikian yang bisa kita sampaikan di kajian. Ada lagi Bu? Ada Pak Ucok, bentar Pak Ucok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gibah ini memang sesuatu yang asik ya. Betul Bu. Bagaimana trik kita untuk paling tidak mengurangi gibah ini? Karena kan memang sekarang ada aja kasus yang akan kita bahas, baik itu ringan atau berat. Bagaimana cara kita untuk agar ini nggak gibah gitu? Kadang-kadang kan memang kita harus membahas sebuah persoalan ya Ustadz. Bagaimana ini agar yang keluar dari mulut itu yang manis-manisnya, jangan yang jeleknya gitu. Iya, betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu, jazakallah khairan. Sebenarnya jika itu sifatnya amar ma'ruf nahi mungkar, nggak ada masalah sebenarnya. Amar ma'ruf nahi mungkar tatanannya itu bukan untuk meremehkan orang, bukan untuk menyebarkan keburukan orang dalam artian kita membenci orang, ya, tidak menghormati orang, itu tidak. Tapi kalau tatannya itu dalam konteks ada kasus Ibu bilang tadi, baik ringan maupun berat, tapi tujuannya adalah kita amar ma'ruf nahi mungkar untuk pengontrol sosial, maka itu nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Namun tentu ya
ada potensi-potensi yang akan terus ya muncul kalau kita memang berada di majelis-majelis yang nggak jelas, itu udah pasti. Majelis gosip lah ya, majelis gibah lah, itu memang ya. Tapi kalau tadi yang ibu bilang, jika itu dipentingkan ya nggak apa-apa. Sifatnya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya silakan, itu bagus. Itu pengontrol sosial dalam kehidupan kita, agar kita, contoh ada orang yang ngasih tahu bahwa ada anak gadis nikah hamil di luar nikah gitu kan, dan itu tujuannya untuk apa? Jangan sampai itu terjadi di keluarga kita, kan nggak apa-apa ya, tujuan penyampaian itu ya Pak ya. Tapi kalau tujuannya untuk menghina dia, merendahkan dia, ini kita jangan. Mudah-mudahan niat kita lah ibu-ibu ya, tergantung niat kita. Semoga niat kita Allah luruskan, Allah baguskan. Kalaupun ada kepentingannya hanya untuk Allah dan agamanya gitu ya. Semoga ini menjadi mauizah bagi kita semua, terutama kami menyampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu, berkah umur, berkah rezeki, diberikan kemudahan dalam segala urusan. Yang sakit di antara kita Allah angkat penyakitnya, yang wafat mendahului kita baik orang tua kita, saudara kita, Allah ampuni dosa-dosa mereka. Kemudian Allah lapangkan kubur mereka, Allah jadikan kubur mereka menjadi taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Ala hazin ya salihah kulli amali salihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, mohon maaf dalam penyampaian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salamu alaika. Pak Haji, ya Habib salamu alaika. Jazakallah. Ya Rasul salamu alaika.